Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Putra Raska Nama saya Najwa Roshida. Nama saya Adin Astrid-Talovina. Nama saya Livia Haris. dengan NIM 24106111127. Dengan NIM 2410611142. Dengan NIM 2410611159. Dengan NIM 24106111216. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis terhadap salah satu putusan pengadilan mengenai perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai kasus posisi, pemaparan argumentasi masing-masing berdasarkan asas-asas perjanjian, serta kesimpulan dan penutup dari analisis yang telah kami susun. Semoga dari pembahasan ini, kita dapat memahami penerapan asas-asas perjanjian dalam perkara perbuatan melawan hukum ini. Langsung aja dicek ya. Pada kali ini saya akan memaparkan argumentasi saya mengenai asas konsensualisme. Saya akan melihat kasus ini mengenai penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian hutang piutang antara almarhum Bambang Setiawan dan Supratno selaku tergugat, khususnya dalam kaitan dengan status tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang diketahui, asas konsensualisme ini kan merupakan asas yang penting dalam hukum perikatan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian diakui keabsahannya dan mengikat para pihak cukup dengan adanya kesepakatan atau konsensus tanpa melakukan prosedur-prosedur formalitas. Kemudian, dari kesepakatan itu juga tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Nah, namun dalam perjanjian hutang ini, asas konsensualismenya tidak dilakukan secara mutlak. Kenapa? Kita melihat dulu dari objek perjanjian, yaitu SHM nomor 271. Nah, ini merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Pak Bambang dan Ibu Emiliana Angela Ang selaku istrinya. Nah, kita melihat ketentuan hukum dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, setiap tindakan hukum atas harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak istri. Nah, dalam hal ini Ibu Emiliana sebagai istri tidak berhak memberikan persetujuan atau tanda tangan atas perjanjian hutang piutang maupun atas penyerahan sertifikat sebagai jaminan perjanjian hutang piutang. Nah, maka dari itu kesepakatan yang menjadi dasar perjanjian itu dilakukan secara sepihak oleh Pak Bambang. Nah, tanpa memenuhi syarat formil yang diwajibkan oleh undang-undang terhadap objek harta bersama SHM 271 tadi. Nah, akibatnya meskipun perjanjian tersebut telah memenuhi unsur sepakat antara Pak Bambang selaku debitur dan Pak Supratno selaku kreditur, tapi jika melihat secara hukumnya kesepakatan tersebut cacat karena tidak melibatkan pihak yang secara sah memiliki hak atas objek jaminan atau objek perjanjian. Nah, dalam hal ini Bu Emiliana sebagai salah satu pemilik sah harta bersama tidak pernah menyatakan kehendaknya untuk kemudian menyetujui perjanjian itu, sehingga kesepakatan yang terbentuk tadi tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, penerapan asas konsensualismenya ini tidak relevan karena ya tadi Ibu Emiliana tidak dilibatkan dalam pembuatan konsensus tadi. Nah, dengan demikian dalam kasus ini meskipun perjanjian hutang piutang telah ditandatangani oleh Bambang Setiawan dan tergugat Pak Supratno, tapi karena tidak melibatkan persetujuan istri atas penggunaan harta bersama, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak dapat mengikat secara sempurna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tidak diberlakukannya asas itikat baik atau tidak sesuai dengan pasal 1337 dan 1338. Dalam pembuatan suatu perjanjian, selain harus ada kesepakatan antara para pihak, sebagaimana asas konsensualisme, juga harus ada disertai dengan asas itikat baik atau good faith dari kedua belah pihak, baik saat perjanjian dibuat maupun saat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dijalankan dengan itikat baik. Namun dalam kasus ini, pihak kreditur justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Penetapan bunga sebesar 15% jelas tidak wajar dan melampaui batas kepatutan, sehingga bertentangan dengan pasal 1337 KUH Perdata. Karena isi perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang kesusilaan maupun kepatutan, penentuan bunga yang berlebihan ini mencerminkan adanya niat tidak baik dari pihak kreditur.
karena menimbulkan ketidakseimbangan dan merugikan pihak debitur. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak hanya kehilangan nilai keseimbangan antara para pihak, tetapi juga menyimpang dari prinsip keadilan dan kepatutan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap hubungan hukum perdata. Memasuki bangunan argumentasi, yang dimana dalam sebuah kontrak idealnya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban baik kreditur maupun debitur. Namun, dalam kasus perjanjian hutang yang kami bahas, ternyata sangat menguntungkan pihak kreditur atau tergugat. Mengapa demikian? Karena selain menagih bunga yang berlipat-lipat, kreditur juga diberi hak untuk langsung menguasai objek jaminan berupa sertifikat hak milik ketika debitur melakukan prestasi. Klausul seperti ini jelas melanggar pasal 1337 KUH PER karena bertentangan dengan nilai undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kalau kita lihat lebih tajam, mekanisme ini bikin kreditur untung 2 kali lipat. Bayangkan saja, hanya dengan alasan non-prestasi, kreditur bisa langsung menguasai harta debitur. Padahal Mahkamah Agung sudah pernah menegaskan melalui putusan nomor 569/SIP/1983 bahwa klausul yang otomatis mengalihkan kepemilikan jaminan ke kreditur itu batal demi hukum. Jadi menurut saya, perjanjian hutang ini jelas tidak mencerminkan asas keseimbangan. Karena itu, seharusnya tidak mempunyai kekuatan mengikat. Masuk kepada bagian argumentasi, perjanjian hutang piutang dalam kasus ini memuat klausul bunga dan denda yang sangat besar. Bunganya sebesar 15 juta per bulan atau setara dengan 60% per tahunnya, serta denda keterlambatan ini juga sebesar 7%. Itu per harinya, dan apabila dihitung secara kumulatif, ini mencapai ratusan persen per tahun. Ketentuan ini jelas bersifat eksploitatif dan semena-mena atau tidak wajar, dan tentunya melampaui batas kepatutan dalam praktik keperdataan seperti pada umumnya. Itu harusnya tidak seperti itu, dan dalam hal ini kebebasan berkontrak ini juga telah disalahgunakan, dan substansi perjanjian ini juga bertentangan dengan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menekankan bahwa perjanjian itu harus dilakukan berdasarkan itikat baik, sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan yang sebelumnya. Dan oleh karena itu, dalam kasus ini itu tidak diberlakukannya asas kebebasan berkontrak. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari kasus ini adalah dapat disimpulkan bahwa perjanjian hutang piutang antara almarhum Bambang Setiawan dan tergugat tidak sah, baik secara formil maupun material. Secara formil, perjanjian tersebut melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dilakukan tanpa persetujuan istri atas harta bersama. Secara material, isi perjanjian yang memuat bunga dan denda berlebihan jelas bertentangan dengan pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata karena melanggar asas kepatutan, keadilan, serta itikat baik. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan kebebasan berkontrak yang merugikan pihak debitur. Dengan demikian, perjanjian tersebut seharusnya dinyatakan batal demi hukum, dan segala akibat hukumnya termasuk penguasaan sertifikat hak milik oleh kreditur tidak memiliki kekuatan mengikat. Sekian yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.